Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman semua di rumah sehat walafiat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kali ini saya ingin bercerita soal membangun karakter jujur pada anak. Sebelumnya saya ingin menjelaskan satu pendapat para ahli bahwa kesuksesan seseorang itu tidak semata-mata ditentukan oleh IQ-nya, oleh tingkat kecerdasannya, atau kalau kuliah itu IPK-nya, atau kalau anak siswa itu nilai rapornya, tetapi 75% menurut ahli malah ditentukan oleh karakternya. Karakter ini berarti sangat menentukan dalam mendorong orang sukses. Ini sesuatu yang memang tidak terlihat, tetapi dalam interaksinya dengan orang itu akan cukup membantu, karena menurut saya kesuksesan orang itu tidak semata-mata ditentukan oleh diri sendiri, tetapi juga dibangun atas dasar interaksi dengan banyak orang lain, dan itu membutuhkan karakter. Nah, kali ini yang ingin saya jelaskan bagaimana membangun karakter jujur pada anak. Yang saya maksud anak ini anak usia emas ya, golden age, kira-kira 4 sampai 9 tahun. Ini yang paling menentukan menurut saya. Nah, sebenarnya saya ingin bercerita bahwa ada cara yang sangat mudah untuk membangun karakter jujur anak. Ini yang saya peroleh dari pengalaman kakak saya yang sekarang sudah almarhum. Saya juga sudah menerapkannya pada 2 anak saya, dan alhamdulillah menurut saya hasilnya cukup bagus. Caranya seperti ini. Kakak saya dulu itu ketika mau membangun karakter jujur pada anak, beliau itu menaruh koin ini. Cari koin bisa 500-an, bisa ribuan, dan itu ditempatkan di meja manapun di dalam rumah atau tempat-tempat yang dijangkau oleh anak. Misalnya di sana ditaruh 50.000, di sana ditaruh 10.000, di sana 15.000. Pokoknya setiap hari anak ketika masuk ke dalam rumah, di sudut manapun dia akan melihat uang recehan itu. Bagi usia-usia 5 tahun ke atas, ketika dia kepepet untuk jajan, sementara uang jajannya habis, maka kemungkinan untuk mengambil tanpa sepengetahuan orang tuanya itu sangat mungkin. Itu sebenarnya yang sedang ditunggu oleh orang tua. Tetapi pengalaman kakak saya dan termasuk saya, ketika ada uang itu hilang, entah 200 entah 500, itu dipanggil anak. Tentu saja dalam soal ini kita harus berhubungan dulu sama istri, jangan sampai uang itu diambil oleh istri ya sebagai tambahan untuk belanja. Kalau sudah istri tidak ngambil, berarti tinggal anak gitu ya. Kalau misalnya anak 2, tinggal dilihat kira-kira dari bahasa tubuhnya yang mengambil yang mana. Tentu saja ini membutuhkan cara-cara yang halus, yang memungkinkan kita untuk mengetahui kira-kira siapa di antara beberapa anak itu yang tidak jujur. Nah, kalau sudah dipanggil, dia mengakui bahwa dia mengambilnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, tidak perlu dimarahi, tetapi beri penjelasan kepada anak bahwa itu bukan haknya. Kalau bukan haknya, berarti tidak boleh diambil, kecuali atas izin kepada orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, peringatkan lagi, tolong ya nanti kamu nggak boleh mengambil tanpa sepengetahuan, tanpa izin sama orang tua. Biarkan, kemudian anak itu tak perlu dimarahi. Nah, di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, apakah meja makan, meja belajar, meja TV, atau tempat-tempat yang bisa dijangkau anak, taruh lagi uang, koin gitu ya, ribuan, 2 ribuan. Cermati juga jumlahnya gitu ya, pantau juga apakah uang itu hilang atau tidak. Kalau dalam beberapa bulan, bahkan kalau dalam pengalaman saya setahun 2 tahun tidak hilang, berarti karakter jujur pada anak itu sudah mulai nampak.
Artinya anak dalam keterjepitan uang jajan, kalau misalnya uang yang berceceran itu tidak hilang, berarti dia sudah tahan godaan. Kecuali dia memang meminta sama orang tuanya atas dasar izin, ya orang tua tentu saja tidak boleh pelit, harus ngasih. Tetapi yang paling penting, uang yang kita sebar di mana-mana itu kalau tidak hilang berarti anak sudah mulai terbentuk karakter jujurnya. Itu pengalaman yang menurut saya sangat sederhana yang bisa dipraktekkan di rumah. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan tipsnya ya. Satu, sediakan uang koin seperti ini, bisa ribuan, bisa 500-an, atau uang kertas seperti ini bisa 2000-an yang cukup jumlahnya, kira-kira jumlahnya lumayan banyak. Nah, kemudian yang kedua, tempatkan uang itu di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh anak, dimanapun, yang bisa kelihatan dengan mudah juga oleh anak. Nah, kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa Anda tahu jumlah uang yang Anda tempatkan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, di meja ini misalnya 50.000, di meja sana 40.000, 30.000 dan seterusnya. Anda harus tahu, biar mudah menghitungnya. Yang keempat, pastikan bahwa Anda seolah-olah tidak butuh uang itu. Untuk belanja apapun Anda tidak perlu ngambil uang itu, karena uang itu untuk memancing sekaligus membentuk bagaimana anak tahan godaan terhadap uang, sehingga itu akan mendorong anak terbentuk karakter jujurnya. Yang keempat, tahu terus apakah tiap minggu misalnya atau setengah bulan cek apakah uang itu berkurang atau tidak. Kalau misalnya berkurang, langkah berikutnya panggil anak itu, kasih tahu bahwa dia telah mengambil hak orang lain dan itu tidak boleh tanpa izin. Kalau sudah mengakui bahwa dia yang mengambil, tidak perlu dimarahi, nanti uji lagi sampai betul-betul itu dilakukan terus-menerus, mungkin bisa 1 tahun, mungkin bisa 2 tahun, sampai uang itu tidak ada yang hilang. Kalau sudah begitu, insya Allah karakter jujurnya sudah terbangun ketika bersamaan dengan tidak ada 1 rupiah pun uang yang Anda tempatkan di meja-meja itu hilang. Nah, ini cara sederhana yang menurut saya bisa dicoba di rumah dan tanpa perlu biaya menurut saya. Semoga sajian ini bermanfaat dan tema-tema yang lain bisa Anda ikuti terus di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.